itu adalah kelas ideal. Ya. Jadi tuh, nah ini selayar, ya selayar. Tapi memang kelas di dalam aturan pendidikan ya, itu kalau Anda kelas-kelas di Finlandia atau kelas-kelas mungkin kelas private swasta yang bayarnya mahal-mahal itu ya, satu kelas itu 10 sampai 15 orang, paling banyak itu 20. Itu akan menjadi sebuah kelas yang efektif. Jadi pengajarnya pun bisa mantau benar-benar satu persatu kayak gitu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan sambil nanti saya berikan penugasan, gitu ya. Penugasannya sifatnya adalah kelompok, nanti akan saya share. Nah, sekarang kita lanjutkan. Saya tidak akan detail nanti di sisa waktu, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan, nanti insya Allah saya akan menjawab, walaupun saya tidak mungkin bisa menjawab semuanya, karena urusan terkait dengan ketata organisasian, ketata kerjaan itu sangat banyak, aturan yang harus dibaca juga cukup banyak, mulai dari kode etik, peraturan disiplin, manajemen ASR, karir, cuti, manajemen karir itu ada aturannya sendiri, manajemen talenta, dan seterusnya ada banyak sekali. Gitu ya. Oke, kita mulai. Saya akan share screen terkait dengan instansi vertikal. Nah, sebelum saya share screen ini, saya ini dulu ya, ngisi ini dulu, bukti portal dulu. Tunggu 2 menit ya. Kelas 6 7 pertemuan ke-12 tanggal berapa sekarang ya? 12 ya? Cantik nih. Iya. Di Selasa pukul dulu sebentar. Ya, hari ini materinya terkait dengan instansi vertikal, unit pelaksana teknis, sama kementerian lainnya. Kementerian lainnya nanti saya ambil contoh satu-satu saja, plus Pemda secara singkat saja. Bentar. 67. Yang lain nggak ada yang jadi panitia disnatalis atau dibagi-bagi? Nggak ada. Oke, di layar sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu. Terlihat, Pak. Kalau suara saya terdengar ya. Nih, laptopnya yang satu udah direparasi tuh, nggak ada suara sama sekali. Habis dibenerin sama SI, malah makin nggak kedengeran gitu. Aduh. Oke, instansi vertikal. Kemarin kayaknya saya sudah minta Anda untuk coba cari sendiri deh gitu ya. Sudah dicari instansi vertikal? Udah lah ya, Anda kemarin kan sudah mengambil data di instansi vertikal, hampir sebagian besar ya, benar ya? Di KPP ya, ambil data KTTA. Mungkin ada yang nggak di KPP, PKL-nya, karena nggak di KPP. Oke, nah instansi vertikal salah satunya adalah KPP. Anda bisa lihat di situ ada PMK 184 dan PMK nomor 210 gitu ya, tahun 2017 tentang OTK instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di pertengahan tahun 2021 gitu ya, terjadi perubahan struktur, tidak semuanya berubah gitu ya.
Jadi ada perubahan nomenklatur dan perbaikan struktur, penguatan struktur yang tujuannya adalah untuk optimalisasi penerimaan. Jadi di mana tuh di KPP Madya itu ditambahkan lagi bagian pengawasan, ya, bagian pengawasannya. Nah, kalau untuk kondisi sebenarnya ini tidak ada perubahan jumlah kantor karena memang Pan RB sudah tidak bersedia lagi untuk untuk menambahkan jumlah satker gitu ya, karena penambahan satker itu nanti usahanya bisa panjang. Jadi di sini DJP akhirnya mengubah dari yang semula itu jumlah KPP Madyanya ada 20, hanya ada 20, sekarang ditambahkan menjadi 38. Artinya per 2021 itu sudah bertambah 18 KPP Madya, ya. Kemudian jumlah KPP Pratamanya dikurangi. Yang awalnya 319, sekarang tinggal 301. Jadi ada yang KPP-nya dihapuskan, ada yang namanya diganti, ada yang digabungkan. Jadi ada penambahan penambahan KPP Madya yang berdampak pada pengurangan KPP Pratama ataupun penggabungan KPP Pratama. Ya, jadi penambahan KPP Madya ini diharapkan bisa meningkatkan pelayanan wajib pajak yang selama ini belum bisa diberikan oleh KPP. Oke, itu perubahan ya. Nah, perubahan ini itu sebenarnya didasari oleh beberapa alasan gitu ya. Didasari oleh beberapa alasan. Alasannya antara lain ya terkait dengan karena ada perubahan. Nah, alasannya itu yang pertama karena melakukan perubahan cara kerja. Nah, perubahan cara kerja ini dilakukan karena DJP ingin lebih fokus untuk melakukan penggalian perpajakannya lewat berbasis kewilayahan seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya yang aturannya sudah dibuat atau disusun oleh di kantor pusat ya di DJP. Itu kemudian itu terkait dengan perubahan-perubahan. Nah, kemudian perombakan selain itu adalah untuk pembagian beban kerja gitu ya, beban kerja supaya lebih proporsional. Jadi akhirnya diaturlah tata ruang atau tata wilayah tadi dengan menambahkan KPP Madya, kemudian dengan mengurangi jumlah KPP Pratama, dan ada beberapa KPP Pratama yang digabungkan. Nah, ini mengatur kembali tata wilayah gitu ya supaya beban kerjanya itu menjadi lebih proporsional. Kalau dari sisi Kanwil itu sepanjang yang saya tahu itu hanya ada satu nama yang berubah yaitu ditambahkannya Kanwil mana ya yang semula itu cuma Kanwil DJP Papua gitu ya, sekarang ditambahkan Kanwil DJP Maluku, kemudian Papua plus Papua Barat. Jadi ada masuk Papua Barat. Tuh. Kemudian untuk KP2KP itu jumlahnya tetap, tapi ada 4 KP yang berubah namanya. Salah satu yang saya ingat adalah KPP Tual. Jadi KPP Tual sekarang menjadi KPP Langgur, gitu ya. Itu. Terus, nah ini sekarang kita ke Kanwil, gitu ya, ke Kanwil DJP. Ya, Kanwil itu ada 3. Nah, ya. Kalau Anda bisa lihat di layar ini sebelah kanan ya, ada 3, yaitu Kanwil untuk WP besar, mungkin ini sudah pernah Anda dengar di mata kuliah yang lainnya. Oke, ada Kanwil wajib pajak besar, ada Kanwil Jakarta khusus wajib pajak besar ada 4, kemudian Jakarta khusus ada berapa? Ada PMA. PMA 1, PMA 2, PMA 3, PMA 4, PMA 5, PMA 6, terus apa lagi? KPP Migas, betul. Sama satu lagi KPP Badora, Badan Orang Asing, satu lagi PMB, perusahaan masuk bursa. Gitu ya. Satu lagi PMB. Oke. Itu ya. Kemudian ini ada kantor selain ini ya, kantor wilayah selain Kanwil Pajak Besar dan Kanwil Jakarta khusus. Jadi total 34 minus 2, jadi yang tersebar di seluruh Indonesia adalah yang ini. Kanwil selain WP Besar dan Jakarta khusus itu ada
ada 32 kanwil. Kalau lihat sebarannya, banyaknya WP yang dilayani itu ada di paling banyak di Pulau Jawa ya. Kemarin kalau dilihat di Pulau Jawa, nomor 2, kemudian di Pulau Sumatera, baru Pulau Kalimantan, baru Sulawesi, dan Pulau Papua, dan Pulau-Pulau NTB, NTT. Itu kalau melihat dari jumlah WP yang dilayani. Sekarang kita lihat untuk yang ini ya, Jakarta khusus dan WP besar. Ya, tugasnya ini sama, yaitu melakukan sebenarnya DJP itu kan membagi ya, gitu ya. Ada yang namanya core business, ada yang penyusun kebijakan, gitu ya. Penyusun kebijakan itu yang membuat adalah kantor pusat, kemudian melakukan fungsi koordinasi itu adalah kanwil, kemudian yang akan melakukan atau fungsi operasional itu ada di KPP, yaitu nanti ada KPP WP besar, ada KPP Jakarta khusus, kemudian yang PMA tadi, kemudian ada KPP Pratama, dan ada KPP Madya. Oke, ini adalah tugas Kanwil ya. Tugas Kanwil di sini Anda lihat di situ. Tugas Kanwil adalah mulai melakukan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, dan evaluasi serta pengendalian kebijakan. Gitu ya. Analisis atas kegiatan gitu ya. Analisis atas kegiatan yang dilakukan di wilayahnya sesuai dengan wilayah operasionalnya terkait dengan rencana strategis ya. Jadi kan setiap satker itu memiliki rencana strategis. Kamu nanti tahun depan itu mau melakukan sosialisasi apa saja, bisa KPP, bisa kanwilnya. Nah, itu dia nyusun di situ ya. Jadi dia akan mengkoordinasikan sesuai dengan KPP Pratama atau Madya yang ada di bawah wilayah dia. Terus melakukan penjabaran sama koordinasi antar KPP, kemudian bimbingan. Jadi kalau misalkan ada kantor pusat mau melakukan sosialisasi aturan yang baru, itu biasanya manggil dari daerah atau dari instansi vertikal dipanggil ke pusat, atau orang pusat yang akan datang berkunjung satu-satu gitu ya ke kanwil tersebut. Terus di kanwil itu dia akan mengumpulkan orang-orang yang berasal dari KPP untuk melakukan BIMTEK ke pegawai internalnya. Ya, itu kemudian termasuk untuk menjalin hubungan kerjasama itu dari Kanwil ya. Di KPP juga ada seksi yang ngurusin terkait dengan hubungan kerjasama, tapi nanti dia akan menyampaikan dulu ke Kanwilnya dia, gitu. Oke, itu terkait dengan termasuk pengendalian pelaksanaan dan pengendalian kebijakan, baik kebijakan yang dikeluarkan secara otonom oleh Kanwil itu sendiri ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh kantor pusat. Ya, kalau Anda lihat di fungsinya mungkin tidak ya, fungsinya tidak selalu ya ini. Oke. Ya, ini adalah fungsi ya, fungsinya di sini kalau Anda lihat poin A, B, C. Nah, kemudian D, nah itu dia lebih melakukan DE ya sampai dengan EF ya, dia lebih melakukan kegiatan yang sifatnya administratif atau melakukan koordinasi. Ya, mengkoordinasikan antara KPP yang ada di bawahnya, kantor pusat, dan mengkoordinasikan kegiatan antar KPP. Kemudian ada kegiatan dari G, nah itu yang sudah masuk ke ranah teknis, G, H, gitu ya. Kemudian I, ya, GHI. Ya, kegiatan C sama K itu masuk ke kegiatan yang sifatnya administratif. Jadi ini hubungan keluar, ya, hubungan masyarakat dan kerjasama. Misalkan Kanwil Banten melakukan kerjasama dengan PKN STAN karena Kanwil Banten ingin melakukan apa ya kemarin itu misalkan lomba terkait debat pajak atau apa tingkat SMA gitu ya. Itu termasuk bagian dari kenapa dia melakukan itu karena Kanwil juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan penyuluhan gitu ya atau sosialisasi ke mengedukasi untuk siswa di level sekolah menengah gitu. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan mengajak mereka melakukan lomba dan seterusnya. Itu kerjasama dengan PKN STAN. Maka nanti yang menginisiasi pertamanya misalkan KPP Pratama. Jadi bagian kerjasama KPP Pratama nanti melaporkan, gitu ya, tektokan dulu secara non formal dengan PKN STAN karena lokasinya dekat, terus mereka menyampaikan informasi tersebut ke Kanwil. Itu contohnya terkait dengan kerjasama.
Oke, terus yang DJP khusus, yang Jakarta khusus ini ya, ada offsource ini ya, terkait dengan pembimbingan pendataan pemetaan WPOP ya, terkait dengan PBB minyak dan gas bumi area perairan lepas pantai. Oke. Itu kemudian kita lihat struktur organisasinya ya. Oke. Struktur organisasi di sini Kanwil terdiri dari bagian. Kalau yang namanya bagian kemarin ngurusin apa? Ngurusin kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, keadministrasian, tata kerja. Nah, itu bagian ya. Di bawah bagian ada subbag. Kalau sudah bicara bidang, gitu ya, bidang itu pekerjaannya lebih ke teknis ya, yang sesuai dengan urusan DJP dalam hal ini ya. Jadi di situ sudah ada bidang data dan pengawasan potensi perpajakan. Kemudian ada di bawahnya ada seksi data dan potensi, ada seksi bimbingan pengawasan, ada seksi dukungan teknis komputer ya di sini terkait dengan website dan seterusnya. Kemudian ada bidang pemeriksaan, penagihan, intelijen dan penyidikan. Nanti di dalam sini itu termasuk dia akan mengurusi jabatan fungsional ya. Ada kalau di pemeriksaan itu jabatan fungsionalnya namanya apa? Apa? Fungsional apa? Fungsional pemeriksa. Kalau di penagihan, fungsionalnya namanya apa? Apa namanya? Jurusita. Betul, jurusita. Kalau di penyuluhan ada fungsional namanya apa? Fungsional penyuluh. Betul, fungsional penyuluh dan asisten penyuluh. Jadi ada dua ya. Jadi yang ada di Kanwil, nah sekarang ada tambah satu lagi ya. Sekarang kan ada seksi pemeriksaan, penilaian dan penagihan di KPP Pratama ya. Jadi nanti dia juga akan ngurusi jabatan fungsional penilai ya, jabatan fungsional penilai. Kalau dulu teman-teman Anda yang di D3 PPP penilai biasanya sebagian besar gitu ya, hampir sebagian besar ditempatkan di DJKN, sekarang sudah diperebutkan antara DJKN dan DJP. Ya, direbutin di sana dan di sini. Oke. Itu kemudian, nah ini ya, seksi-seksinya ada di sini, seksi bimbingan penagihan, seksi intelijen, kemudian seksi administrasi bukti permulaan. Ya. Kemudian ada bidang di sini nggak kelihatan ya, nah, ini kalian. Ya. Ada bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat, ini perpanjangan tangan dari P2 Humas, kemudian bidang keberatan dan banding. Nah, yang membedakan antara WP khusus dan WP besar itu di sini. Nanti kalau di Kanwil yang lainnya, Kanwil selain khusus dan WP besar, di sini ada tambahan pekerjaan yaitu terkait dengan pengurangan, gitu ya. Oke, nah mari kita lihat satu persatu, ya. Di sini ada bagian umum seperti tadi yang saya sampaikan. Bagian umum urusannya adalah ya urusan kepegawaian, keuangan, advokasi, bantuan hukum, gitu ya. Kalau misalkan dari KPP-nya ada permasalahan hukum bisa melakukan konsultasi ke sini, ya urusan advokasi ya. Tetapi nanti di sini nanti akan meneruskan ke direktorat terkait, ya dia menjembatani, ya terus akan meneruskan ke direktorat terkait atau ke kantor pusat advokasi, pelaporan dan kepatuhan internal. Oke. Kemudian bidang data dan pengawasan potensi perpajakan. Nah ini ketika Anda ada di bidang ini atau apapun itu ya, Anda, biasanya kan kalau jadi pegawai DJP kalau udah punya NIP, Anda bisa akses data DJP. Walaupun tidak semua akses datanya bisa ada peroleh, tapi mohon ya jangan sampai Anda mengakses data karena data WP itu kan sifatnya rahasia, hanya untuk kepentingan pribadi gitu ya, apalagi sampai disebar-sebarkan ke teman-teman yang lainnya. Saya punya satu contoh kasus yang tidak baik untuk dicontoh, gitu ya. Ada seorang pegawai pegawai DJP, ya A ya, pegawai di salah satu KPP. Dia memiliki
dia memiliki kemampuan gitu ya, atau kapabilitas akses untuk melihat data WP Anda, akan tahu kekayaannya berapa, hutangnya berapa, dia ada permasalahan apa, itu tahu semua data-datanya terkait dengan WP itu ya. Nah, kebetulan YPS yang bersangkutan ini misalkan beri rumah gitu ya. Ternyata developernya ini bermasalah. Developer itu kan ada pemiliknya siapa, ABC. Dicek sama dia, oh ternyata dia ada masalah A, B, hutangnya sekian-sekian dan seterusnya. Terus disampaikanlah ke teman-temannya. Oh teman-teman, ternyata developer kita begini, begini, begitu, begitu. Gitu ya. Itu tidak diperbolehkan. Ya, akses data di DJP itu hanya untuk kebutuhan organisasi. Bahkan untuk meminjam data, data itu bisa keluar. Untuk meminjam saja kita butuh izin. Gitu ya. Anda coba kemarin Anda nyusun KTTA. Mungkin ada yang ngambil data ke entah ke KPP lah atau ke Kanwil lah. Anda harus ngisi e-riset dulu, ya kan? Tidak semua data yang Anda inginkan berdasarkan e-riset itu diberikan. Tidak semuanya. Ya, hanya beberapa data. Kalau data itu sifatnya rahasia, ya tidak akan diberikan. Bahkan kami pun sebagai pengajar yang sudah punya kerjasama, gitu ya, kita punya MOU ya dengan DJP. Kami ya PKN STAN ketika mau minta data ke DJP pun kita harus punya MOU, kesepakatan bersama. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, ya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Gitu ya. Bolehkah kami minta data ABCD, itu sudah ada kesepakatan bersamanya. Jadi belum tentu dapat datanya. Bahkan saya aja baru dapat itu setelah berapa tahun ya? Ya, berarti seperti itu. Ya, itu pun dulu karena kenal sama kepala KPP Pondok Aren sebelah sini, yang kemudian akhirnya kepala KPP Pondok Aren sebelah jadi tenaga pengkaji ya di DJP, jadi akhirnya bisa tanya ke sana. Akses data ke sana itu pun tidak seluruh data bisa diberikan. Yaitu seksi data dan potensi, kemudian seksi bimbingan pengawasan, kemudian ada seksi dukungan teknis komputer ya terkait dengan backup data. Ya, backup data. Terus ini bidang data. Nah, ini. Selain itu bidang data juga tadi ya ada tugas tambahannya yaitu terkait dengan outsource. Ya, menyelenggarakan fungsi bimbingan dan pendataan serta pemetaan. Ya, itu disesuaikan, ditambahkan tugasnya itu untuk yang Jakarta khusus. Ya. Kemudian bidang pemeriksaan, penagihan, intelijen, dan penyidikan, saya rasa Anda kalau untuk detail pekerjaannya mungkin lebih paham dari saya, karena mungkin Anda di kurikulumnya Anda belajar terkait dengan pemeriksaan pajak, penagihan pajak. Belajar ya? Belajar. Yang tidak intelijen, belajar sampai ke situ juga? Enggak. Penyidikan? Enggak juga ya. Sampai ke situ. Jadi poin 1 dan poin 2 Anda sudah pelajari, ini ada bidang-bidangnya tertentu. Kemudian bidang penyuluhan dan pelayanan dan hubungan kepada masyarakat. Ya. Di sini juga Kanwil nanti yang akan bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan penyuluhan, yang menjadwalkan terkait dengan kegiatan penyuluhan, baik itu mau sosialisasi aturan baru atau sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan secara rutin, baik itu oleh KPP ataupun oleh Kanwil di sini ya. Nah, di sini termasuk pengelolaan pengaduan. Ya. Jadi ini adalah perpanjangan tangan dari P2 Humas terkait dengan penyampaian informasi perpajakan, kemudian penyampaian atau penanganan terkait dengan aduan, kemudian pemberian himbauan. Ya, itu juga dititipkan ke bidang ini. Terus dia juga tadi ya, dia melakukan ini terkait dengan kerjasama dan hubungan kepada masyarakat. Tadi ya, seksi kerjasama kalau dia melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang lainnya, gitu ya, termasuk kemarin ada relawan pajak, mungkin Anda terlibat di salah satunya sebagai relawan pajak, itu juga ada kerjasamanya. Biasanya Kanwil itu akan merekrut mahasiswa yang ada di kampus sekitarnya, biasanya punya jurusan ekonomi atau yang lain-lainnya ya, yang bersedia. Jadi dia ngirimin surat ke kampus-kampus yang ada di sekitarnya. Kalau di sini ada PKN STAN, ada Pamulang, ada Universitas Prasetya Mulia, ada Goodwood, ada UMN, dan yang lain-lainnya. Untuk di sekitar sini yang berada di bawah Kanwil Banten, DJP Banten.
Oke, terus ada bidang keberatan banding, gitu ya. Bidang keberatan banding 1, 2, 3, dan 4, selain dia akan dibagi berdasarkan ini ya, pembagiannya berdasarkan tugas. Jadi ada yang nanti khusus ngurusin pembetulan petun yang diterbitkan oleh KPP. Nah, itu bisa diurutin tuh. Satu ya, ada berapa poin itu ya. Jadi ini nanti diklasterisasikan, ada yang pekerjaan di seksi 1, ada yang masuk di seksi 2, yang sini ke sini ada masuk di seksi 3, di 3, kemudian ada untuk terkait dengan proses gugatan dan seterusnya ada di keberatan dan banding ada di seksi 4. Ya. Kemudian, nah untuk yang Jakarta khusus berarti ditambah tugasnya tadi ya, ngurusin terkait dengan urusan untuk offsource, baik tugas ataupun fungsinya ditambahkan. Nah, sekarang kita akan menuju ke Kanwil selain DJP besar dan khusus ya. Ada Kanwil selain itu. Nah, ini ada ya. Jenis pekerjaannya sama ya. 1 sampai K. Kita lihat di sini juga sama ya. Nah, ini sama. Fungsinya sama, tusinya sama. Ya, jadi kalau yang khusus-khusus tadi ada tambahan tadi yang untuk outsource, kalau yang ini tidak ada untuk itu. Ya. Fungsinya, nah ini ada yang membedakan sebenarnya ya. Kalau untuk fungsi kanwil selain kanwil besar, sebentar. Ya. Nah, di sini mungkin Anda bisa lihat di poin E, gitu ya. Itu terkait dengan kegiatan pendataan dan pemetaan. Kalau yang tadi kan pendataan dan pemetaan khusus untuk yang outsource, kalau di sini pendataan dan pemetaan wajib pajak dan objek pajak sesuai dengan wilayahnya dia. Jadi berbasis kewilayahan. Kalau tadi dua yang tadi dia dibatasi pada skop sektornya saja outsource tadi, tetapi wilayahnya adalah seluruh Indonesia. Kalau yang Kanwil selain dua tadi, selain besar dan Jakarta khusus, ini dibatasi, jadi ada duplikasi pekerjaan, jadi dia dibatasi berdasarkan wilayah. Oke. Mungkin Anda juga pernah diajarkan oleh dosen untuk melakukan pemetaan potensi gitu ya, pernah? Melalui geotagging mungkin misalkan, praktek. Belum pernah? Nggak pernah ya? Oke, karena mungkin Anda online ya kuliahnya. Kalau offline itu biasanya gitu ya. Jadi nanti akan ngirimin dulu gitu. Saya pernah ngurusin kurikulum ya. Jadi nanti tidak semua mahasiswa memang nanti kalau mahasiswa berbondong-bondong ke KPP melihat, wah nanti bisa mengganggu ini ya stabilitas pekerjaan KPP gitu ya. Jadi memang perwakilan waktu itu ya. Jadi datang terus melihat bagaimana cara melakukan dan seterusnya. Ini kalau dilihat, kita lihat di sini saja, ini struktur organisasinya. Jadi Kanwil ini nanti akan bertanggung jawab kepada Dirjen Pajak, ya, dia punya bagian umum itu pasti urusan pekerjaannya sama, mau Kanwil WP besar ataupun khusus, ataupun yang selain dua itu sama urusannya, gitu ya. Oke. Di sini ada, nah, yang membedakan, nah tadi ya, kalau tadi ada bidang data dan pengawasan potensi perpajakan, nah di sini yang membedakannya adalah ada baru di sini. Kalau tadi pemeriksaan, penilaian, sama apa tadi? Pemeriksaan, penagihan, intelijen, sama penyidikan. Gitu ya tadi ya. Kalau sekarang yang Kanwil selain yang dua tadi, di sini ada bidang pendaftaran, ekstensifikasi, dan penilaian ditempelin ke sini. Gitu ya. Kemudian ada bidang pemeriksaan, penagihan, intelijen, dan penyidikan itu sama dengan yang sebelumnya. Kanwil yang lain, jadi ini di kanwil lain ini ada 1, 2, 3, 4. Nah ini ada nih, ini cuma sampai di sini, tidak ada sampai ke pengurangan, cuma bidang keberatan banding saja. Kalau dua kanwil yang sebelumnya, ya. Jadi di sini nanti ada kegiatan ekstensifikasi. Oke, nah kemudian kita lihat, ini tidak perlu dilihat karena sama persis dengan yang sebelumnya, urusan keadministrasian dan ketatausahaan, kinerja, dan tetek bengeknya.
Kemudian ini sama bidang data dan pengawasan potensi data perpajakan, mulai dari pemberian ini data ya terkait dengan backup data, kemudian melakukan bimbingan pengawasan, ya bimbingan pengawasan, kemudian dukungan teknis komputer untuk backup data, termasuk kalau ada masalah di aplikasi down nanti kemana gitu ya, selain lari ya lapornya kemana dan seterusnya. Ini yang tidak ada di Kanwil yang sebelumnya, ada seksi pendaftaran ya. Jadi di sini pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran WP dan objek pajak. Kalau yang di KPP nanti ada penyelesaian permohonan. Ya, kemudian di sini ada bimbingan, lebih ke bimbingannya ya. Bimbingan pengamatan potensi perpajakan untuk KPP yang ada di bawahnya. Ya, bimbingan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi. Apalagi kemarin sudah di direktorat apa kemarin itu ya? Di direktorat ini ya, termasuk pemeriksaan dan pengawasan, itu karena kita berbasis kewilayahan maka diperlukan pengawasan yang lebih ketat juga dengan berbasis kewilayahan. Itu ditempelkan juga di Kanwil sini. Nah, kemudian ada pengawasan teknis WP baru dan seterusnya. Ya, ini. Nah, ini termasuk dia memberikan rekomendasi penetapan tempat terdaftar WP ya di atau dari KPP Madya ya, KPP di lingkungan Kanwil Jakarta Khusus dan Kanwil WP besar. Ya, ini sama seperti yang tadi. Oke, ini juga sama seperti yang tadi. Ini sama seperti yang tadi. Sekarang kita menuju ke KPP. Ya, KPP ada KPP wajib pajak besar, KPP khusus, ada KPP Madya, dan ada juga KPP Pratama. Ini KPP ini adalah bagian operasional ini yang banyak berubah sejak pertengahan 2021 bulannya kalau nggak Mei Juni pokoknya setelah Lebaran saya ingat. Setelah Lebaran jadi ada karena apa namanya ada perubahan nama struktur organisasi KPP maka terus ada mutasi gitu ya, ada mutasi tetapi ada SK mutasi tapi mutasinya itu di tempat yang sama karena ada perubahan nomenklatur nama KPP-nya. Ya, KPP ini tugasnya adalah mulai dari dia melakukan pelayanan gitu ya, KPP itu, kemudian melakukan edukasi perpajakan, kemudian dia juga melakukan pengawasan, maka nanti seksi pengawasannya banyak banget ya. Terus dia melakukan penegakan hukum, mau itu PPH, mau itu PPH, PPN, apa lagi? PTLL, PPNBM ya, benar ya? Yang pajak untuk barang mewah dia. PPN, PPH, PPNBM, kemudian PTLL ya. Melakukan pengawasan terkait dengan hal itu. Kita mulai dari KPP besar dan KPP khusus ya. Oke, ini pembagian tugasnya sama ya tadi, edukasi, pengawasan, gakum ya, di bidang yang tadi ya, terus terkait dengan KPP minyak dan gas bumi untuk outsource. Ya, kita lihat KPP WP besarnya ya. Melaksanakan kegiatannya nih dari A sampai dengan P ya. Tentunya untuk apa namanya? Untuk yang KPP Pratama pasti akan lebih banyak lagi pekerjaannya. Yang KPP Pratama selain wajib pajak besar dan khusus itu akan lebih banyak lagi karena dia akan melakukan pemetaan atau melakukan kegiatan ekstensifikasi. Jadi lebih dari angka P ya. Ini adalah jenis pekerjaannya. Kalau Anda lihat di situ mana yang pekerjaannya sifatnya administratif, hampir sebagian besar adalah teknis. Mana yang administratif yang ngurusin masalah internal, yang ngurusin masalah pegawainya sendiri. Di poin mana? Poin P. Poin mana? Poin P ya, Bu. P, poin P, ya, poin P. Slide itu? L ya, Bu. Poin L, boleh. Selain itu?
Apalagi? Poin O J. ya. Poin J, Bu. J itu udah J, Bu. urusan J. J ya. J itu udah urusan data perpajakan ya, data WP ya itu ya. Itu udah pekerjaan teknis. Yang administratif. Poin O juga teknis, itu dokumen perpajakan dan yang non perpajakan ya. Tuh, yang non perpajakan paling ya. Oke, sama ini. Pengelolaan kinerja, poin K ya, pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko. Ya, manajemen risikonya itu dia mengatur berdasarkan proses bisnisnya. Ya, jadi nanti ada permasalahan apa di tahun sebelumnya dievaluasi, kemudian dimitigasi, masuk di manajemen risikonya dia. Oke. Sifatnya adalah teknis ya di sini. Kemudian nah ini fungsi khusus, ini terkait dengan untuk KPP minyak dan gas bumi ya. Dia melakukan fungsi pendataan objek dan subjek pajak ya untuk peralihan lepas pantai atau outsource dan tubuh bumi serta PBB sektor lainnya. Kemudian dia ada juga Badura, badan dan orang asing, menyelenggarakan fungsi pemberian NPWP secara jabatan dan pengukuhan PKP secara jabatan. Oke. Ini adalah strukturnya. Nah, struktur ini di struktur-struktur yang sebelumnya dia itu mengalami perubahan ya. Pada saat Anda apa namanya PKL itu ya, itu namanya, nah di sini Anda nggak ada yang PKL di sini, BP besar ataupun pajak Jakarta khusus, ada nggak yang ke situ PKL-nya? Ada nggak? Nggak ada, Bu. Ada kayaknya, Bu. Ya kayaknya nggak ada, baiklah kalau nggak ada ya. Oke, jadi di sini ada seksi PKD, dulu PDI ya, seksi PDI, pengolahan data dan informasi. Ya. Sekarang namanya penjaminan kualitas data, gitu ya. Oke. Terus ada seksi pelayanan sama dari masa ke masa, gitu ya, sama. Terus, nah ini yang berubah. Seksi pemeriksaan, penilaian dan penagihan dulu di split, gitu ya. Terus ada seksi pengawasan 1, pengawasan 2, pengawasan 3, 4 sampai pengawasan 5 ya. Kalau nanti untuk yang KPP yang lainnya itu lebih banyak. Jadi kalau ini sampai 5 ya, kalau yang kemarin yang sebelumnya, yang sebelum aturan ini berlaku ada 4 ya. Seksi pengawasannya ada pengawasan dan konsultasi ya. Kalau dulu namanya Waskon. Kalau sekarang hanya ada seksi pengawasan. Namun pekerjaannya masih tetap sama, namanya aja yang berubah. Ya, pekerjaannya tetap melakukan pengawasan dan melakukan konseling gitu ya. Kalau dulu seksi pengawasan 1 itu untuk penyelesaian permohonan, kalau sekarang sama itunya. Pekerjaannya sama semua. Jadi duplikasi hanya dibagi berdasarkan wilayah. Ya. Kalau di sini berdasarkan sektornya. Ada KPP WP 1 ya, Anda lihat di sebelah kanan. WP1 itu terkait dengan sektor pertambangan dan jasa penunjang pertambangan. Sektor 2 itu industri perdagangan dan jasa. Sektor 3 itu BUMN dan sektor industri. Kemudian 4 itu sektor jasa, BUMN, sektor jasa, dan WPOP. Oke, nah sekarang coba Anda mungkin ini yang lebih tahu. PMA 1 itu apa? Kalau perusahaan masuk bursa kan di yang 9 ini. Ya, kalau PMA 1 untuk penanaman modal asing 1 berarti melayani WPPMA yang tidak masuk bursa sektor apa? Industri kimia. Betul, industri kimia. Kalau 2, Industri logam. betul, logam sama ada 2 kok ya. Logam sama apa ya? Mesin. Mungkin nanti dicek lagi ya. Oke, 3. Apa 3? Pertambangan ya. Pertambangan dan Perdagangan. ya, perdagangan. Terus 4. Tekstil ya. Industri tekstil, makanan, terus kayu gitu ya. Apa ya istilahnya? Kayu mungkin ya, kayu. Terus yang terakhir E5
Ya, agrobisnis. Agrobisnis, Bu. Iya, betul, agrobisnis. Ya, agrobisnis. Oke. Terus yang KPP 6, sektor jasa tertentu. Ya, yang 6. Nah, ini jelas Badura, badan orang asing, ini minyak gas bumi, dan ini perusahaan untuk masuk bursa. Oke, itu untuk Jakarta khusus. Nah, KPP yang disebutkan ini tadi, ya, sama ini tadi, itu lokasinya ada di Jakarta. Ya, tetapi wilayah kerjanya itu adalah seluruh Indonesia. Ya, ini KPP-nya ada di Jakarta nih semuanya. Jadi kalau Anda ditempatkan di KPP LTO, Lakas Office LTO di Jakarta, kalau Anda di Jakarta khusus juga ada di Jakarta. PP khusus ada di Jakarta. Kita lanjutkan ke KPP yang lainnya. Sama tugasnya Anda lihat di sini ya. Kita melakukan pelayanan, edukasi, pengawasan, penegakan hukum untuk PPH, PPN, PPNPM, PTLL ya. Itu sama. Nah, ini. Oke, di sini ya. Ini dari A sampai dengan P ya. Ini adalah KPP Madya. Oke. Kalau Madya masih sama dengan yang tadi, dia tidak ada melakukan ekstensifikasi ya di sini ya. Jadi dilihat di sini. Oke, masih sama dengan yang tadi untuk KPP Madya. Perubahannya kalau Anda lihat di sini, jumlah seksi pengawasan sama tadi ya, istilah nama-namanya saja. Ya, ada seksi penjaminan kualitas data atau PKD, ada seksi pelayanan, ya, kemudian ada seksi pemeriksaan, penilaian, dan penagihan. Oke, di situ kemudian ada pengawasan 1 sampai dengan berapa tadi itu? 6 ya. Yang sebelumnya jumlahnya hanya ada 4 ya. Sebelumnya hanya ada 4. Kita lanjutkan ke KPP Pratama. Jadi Madya dan Pratama pasti beban kerjanya beda ya. Beban kerjanya lebih beda, target penerimaannya pun juga berbeda. Terus KPP Pratama Anda lihat, nah tusinya nah ini jadi lebih banyak bila dibandingkan dengan yang tadi ya. Kalau edukasi, pengawasan dan penegakan ada PPH, PPN, PPNPM, kemudian PTLL, ada di sini PBB plus penguasaan ya informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya, penguasaan informasi subjek dan objek. Ya, inilah yang diperlukan pengawasan yang lebih ketat. Anda lihat kalau tadi cuma sampai P, sekarang tugasnya jadi banyak sampai T, gitu ya. Itu tugasnya. Oke. Di sini Anda lihat ada terkait dengan I, gitu ya. Ada terkait dengan I, kemudian penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi ini sama juga. Nah ini ada N gitu ya, pengurangan yang enggak ada di tempat lainnya ya, pengurangan pajak bumi dan bangunan itu tidak ada di yang sebelum-sebelumnya. Terus penata usahaan ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, kepatuhan internal ada, yang ini enggak ada, ini tidak ada. Kemudian kenapa yang enggak ada? Sama I ya, I dan N itu tidak ada, sama D itu di atas tuh. Poin D, pendaftaran wajib pajak, objek pajak dan penghapusan penghapusan ada ya, pendataan objek pajak nanti nggak ini objek pajak. Oke. Ya. Oke, terus nah ini, kalau yang dulu hanya KPP Pratama saja, sekarang KPP Pratama pun ada tipenya. Tipe 1 beban kerjanya lebih gede, berarti target penerimaannya lebih banyak. Bila dibandingkan dengan kelompok 2. Kelompok 1 mirip dengan Madya tadi, jumlah seksi pengawasannya ada 6. Ya. Oke, seksi ada 6. Nah, kalau dulu itu seksi pengawasan 1, gitu ya. Seksi pengawasan 1 itu khusus untuk penyelesaian permohonan, kemudian 2, 3, 4-nya untuk
Untuk pengawasan dan konseling, nah sekarang sama semua tugasnya ya. Tugasnya sama, jadi pelayanan melakukan pelayanan, pembayaran dan pelaporan sama seperti yang sebelumnya. Nanti di sini ada JF-nya, JF pelayanan dan asisten pelayanan. Kemudian seksi pengawasan, di situ ada AR atau akan representatif. Kemudian di sini ada seksi pemeriksaan, ada fungsional pemeriksa, fungsional penilai, dan ada fungsional jurusita. Tuh, tipe 1 dan tipe 2 yang membedakan adalah keluasan wilayahnya. Di 1, 2, 3, 4, 5 ini pekerjaannya, tugasnya sama, 1, 2, 3, 4, 5. Yang membedakan adalah wilayahnya. Jadi 1 untuk wilayah A, B, 2 untuk C, D, 3 untuk E, F, dan seterusnya. Ya, jadi ada pembagian wilayah. Oke, nah sekarang adalah instansi yang paling kecil di DJP, yaitu ada KP 2KP. Ini setara dengan eselon 4 dipimpin oleh seorang kepala kantor, gitu ya. Ada eselon 4, jadi di bawah ada jabatan pengawas, kemudian langsung pelaksana atau pegawainya, kemudian ada jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional yang berada di KPP ataupun KPP Madya ataupun KPP Pratama atau KP 2KP itu adalah jabatan fungsional yang non madya. Jadi kan jabatan fungsional berdasarkan keahlian itu ada jabatan fungsional pemula, ada pertama, ada madya, dan ada utama, ya. Jadi di sini hanya ada pertama dan pemula. Nah, ini strukturnya untuk KP 2KP. Tugasnya dia sebenarnya adalah membantu tugas untuk KPP, ya. Tugasnya adalah membantu KPP, misalkan ada KPP Pratama Pati, nanti dia bisa dibantu dengan KP 2KP yang ada di Rembang. Ya, melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data pengamatan potensi pajak, ya, dan penyajian informasi perpajakan termasuk edukasi dan konsultasi pajak berdasarkan area. Oke, itu adalah kantor instansi vertikal. Ya, instansi vertikal. Nah, ini tugasnya ini ya, tugas pegawainya. Ya, tugas pegawainya mengumpulkan, mencari, mengolah data, Anda melakukan pengamatan potensi pajak, dan seterusnya. Melakukan edukasi, turun ke lapangan. Tenaga fungsionalnya tadi sudah saya singgung sebenarnya. Jadi ketika Anda ditempatkan di DJP itu Anda langsung bisa memilih, saya akan memilih di jabatan struktural atau saya akan memilih di jabatan fungsional. Kalau jabatan struktural pasti akan berebut dengan banyak orang, apalagi setelah keluarnya Perpres dari Presiden tahun 2020, ada de-hiring, ada pengurangan jumlah jabatan struktural, maka nanti akan makin diperebutkan oleh banyak orang. Tetapi kalau jabatan fungsional sekarang sudah dibuat jabatan-jabatan fungsional yang baru, gitu ya. Oke. Nah, kalau jabatan fungsional tadi di pajak ada jurusita, ada pemeriksa, ada penyuluh, ada penilai. Anda mau pilih yang mana? Ada satu lagi, ada asesor misalkan. Ya, tetapi asesor tadi DJP jumlahnya pegawai DJP berapa? 35 ribuan ya, kurang lebih. Asesornya berapa? Asesornya 1. Bayangkan ya. Pegawainya 35.000, asesornya 1. Kalau Anda jadi asesor, itu bisa, kalau misalkan pas lagi pemetaan kompetensi atau profiling pejabat saja ya, nggak usah pelaksana. Pejabat eselon 3 itu Anda bisa setiap minggu cuma pulang ke rumah untuk ganti koper aja, untuk pergi lagi. Melakukan profiling kompetensi. Ya, kalau asesor itu, ya kalau ini tadi kan pemeriksa berarti Anda harus mengikuti diklat-diklat DTSS, diklat DTSD, DTSS yang ada di Pusdiklat. Apa kemarin? Pusdiklat pajak. Anda harus ngurus diklat terlebih dahulu, gitu ya. Kemudian Anda baru nanti bisa digunakan sebagai dasar untuk mengajukan diri untuk jabatan fungsional. Jadi ada syarat yang harus dilalui untuk menjadi pejabat fungsional, termasuk lama bekerja juga. Sekarang UPT, unit pelaksana teknis. Ada KLIP, ada PPDDP, ada KPDDP. KLIP kantor. Kantor berarti eselon berapa?
Eselon berapa? KPP itu kan depannya kantor. Eselon berapa? Eselon 3, Bu. Eselon 3, betul. Eselon 3. Betul, eselon 3, K, kantor. PPDDP, Pusat Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan. Eselon berapa? Pusat. Eselon 2. Eselon 2. KPDDP, Kantor Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan. Eselon berapa? Eselon 3. Eselon 3. Eselon 3. Ya. Oke. Nah, ada klip PPDDP, KPDDP. Klip satu kantor, lokasinya ada di Jakarta. Ya. PPDDP, satu kantor, lokasinya ada di Jakarta. KPDDP ada 2 satker, satu di Jambi, satu di Makassar. Yang di Jambi berarti dia akan mengelola dokumen perpajakan atau data dokumen perpajakan yang berasal dari kanwil-kanwil atau KPP-KPP yang ada di Pulau Sumatera atau di Jambi. Ya. Kalau yang di Makassar, ya, yang di Makassar, dia itu akan mengelola yang ada di Makassar itu di Pulau apa? Sulawesi ya. Ya, dia akan mulai di Sulawesi, atau sebelahnya itu ada Maluku, pulau kecil, Sulawesi, Maluku, termasuk Bali di bawahnya ya, Bali, NTT, sama Papua. Nah, kalau pusat, nah kenapa ini sama-sama ngolah data? Yang satu kantor Jambi itu kantor, Makassar itu kantor, kenapa ini setara dengan eselon 2? Pusat, artinya apa? Artinya pasti load pekerjaannya lebih besar yang mana? Yang pusat atau yang kantor? Load pekerjaannya akan lebih besar di pusat. Walaupun pekerjaannya itu sama, jenis pekerjaannya itu sama. Ya. Di pusat, PPDDP, pusat pengelolaan ini, itu dia akan mengelola data dari Pulau Jawa sama Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Madura ya. Pulau Jawa dan Madura, dan atasnya lagi itu Kalimantan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa jumlah WP yang paling banyak itu ada di mana? Pulau Jawa. Nomor 2 ada di Pulau Sumatera. Nomor 3 ada di Pulau Kalimantan. Jadi Jawa Kalimantan jadi satu, maka di sini ada PPDDP. Selain itu pasti ada pekerjaan yang lainnya yang membuat yang satu levelnya eselon 2, yang satu eselon 3. Kita ke klip dulu deh. Nah, kita ke klip. Nah, klip itu tadi ya. Jadi klip itu melakukan pekerjaan, dia perpanjangan tangan dari Bidung Humas. Klip, Kantor Layanan dan Informasi dan Pengaduan, DJP. Nah, klip ini dia melakukan tadi penyampaian informasi perpajakan, ya, informasi perpajakan, kemudian penanganan pengaduan termasuk himbauan dengan menggunakan teknologi, gitu ya. Bisa dengan menggunakan teknologi. Secara administratif dia bertanggung jawab ke Kanwil, ya. Dia ya. Secara administratif ya dia bertanggung jawab ke sekretariat DJP, tetapi secara fungsi atau secara teknis gitu ya dia bertanggung jawab ke Direktur P2 Humas ya, Direktur P2 Humas. Oke, ya itu klip yang ini sudah ada ternyata di sini. Lokasi di Jakarta, wilayah kerjanya meliputi seluruh Indonesia. Jadi siapapun bisa nelepon ke 1.500 berapa kering pajak itu 1.500, 200 atau 1.500 gitu ya. Itu kering pajak 1.500, 200. Ya, tugasnya tadi dah. Nah, ini adalah coba Anda baca sendiri ya. Memberikan layanan informasi terkait dengan perpajakan. Apa sih yang disampaikan oleh si klip ini? Informasi apa? Kan informasinya bisa inbound, bisa outbound gitu ya. Informasi terkait dengan peraturan perpajakan, boleh informasi terkait dengan aplikasi perpajakan, informasi terkait dengan bahkan pengaduan kalau misalkan ada pegawai pajak yang dinilai melanggar kode etik, itu juga bisa diadukan lewat klip. Ya, terkait dengan atau misalkan sarprasnya tidak ramah dengan difabel gitu ya, atau disabilitas.
itu juga bisa dilaporkan lewat KLIP. Jadi tidak hanya informasi terkait dengan peraturan perpajakan atau aplikasi, tetapi bisa juga terkait dengan pegawainya, kode etik pegawainya, termasuk sarprasnya, termasuk misalkan kok ini urusannya lama banget ya, administrasinya ya. Padahal di janji layanan itu disampaikan selesai dalam waktu 1 hari. Kenapa ini bisa lebih dari satu hari dan berbelit-belit, itu juga bisa disampaikan ke situ. Ya. Ya. Terus, nah ini ada subbagian tata usaha dan kepatuhan internal, ya, jadi terkait dengan administratif pegawainya, kode etik. Nah ini ada operasional 1 dan operasional 2. Ini sama persis. Itu ya. Apa yang membedakan 1 dan 2? Yang membedakan 1 itu lebih ke inbound, 2 itu lebih ke outbound call. Tahu ya? Inbound dan outbound call. Apa tuh inbound? Kalau inbound call itu dia menjawab pertanyaan lewat telepon begitu. Dan Ya, juga menjawab layanan pengaduan. Kalau outbound dia tuh mungkin lebih ke layanan informasi lewat medsos seperti Twitter, live chat, email. Iya, betul. Itu ya. Jadi kalau inbound itu nerima ya. Kalau outbound itu kita keluar. Jadi kita melakukan apa ya? Reminder. Nah, seperti itu, terus kemudian live chat tadi ya. Live chat dan seterusnya lewat Twitter dan seterusnya. Ya, betul itu. Ya, terima kasih Nurul Novina. Itu yang membedakan 1 dan 2. Memang tidak secara nyata dituliskan di PMK ya, tetapi pada praktek pekerjaannya di lapangan demikian. Jadi dibedakan dengan dari inbound dan outbound. Oke, terus ada seksi kualitas pelayanan ya, seksi penjaminan kualitas layanan. Nah, ini juga terkait dengan pengaduan dan evaluasi kinerja. Oke, ini ya, ini inbound call, sosial media. Ya, ini yang dilakukan oleh KLIP DJP. Ini informasi yang disampaikan, termasuk dia menyampaikan voice blast, ya, kemudian survei dan seterusnya. Oke, sekarang PPDDP ya. PPDDP itu tadi sudah saya sampaikan ini ya. Wilayah kerjanya ini bisa dilihat di sini Jawa, Madura, dan Kalimantan untuk pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan. Dia secara administratif, gitu ya. Jadi secara administratif untuk PPDDP ini dia akan ke Setjen ya. Kemudian kalau secara teknis ke DIP, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Ya, jadi dia ke DIP. Apa yang membuatnya dia berbeda setara dengan S2 selain di sini karena jumlah data atau dokumen data yang akan dipindah ya oleh mereka, akan direkam, akan diolah oleh mereka cukup besar. Nah, ini ada tambahannya, yaitu yang saya warnain merah ini. Kalau yang tidak berwarna merah itu tugas KPDDP. Jadi tugas PPDDP itu warna tugas KPDDP plus penjaminan kualitas hasil pengolahan. Itu yang membedakan. Ya, membedakan level eselon ya. Selain load beban kerjanya lebih tinggi. Nah, ini perbedaannya ada di sini ya, di poin D. Ya, kalau yang KPDDP itu yang berwarna hitam, melakukan pengembalian dokumen pajakan, pemindaian, backup data, transfer data, terus kalau mau pinjam data, dan seterusnya. Itu. Oke, ini ya, KPDDP berarti selain tadi ya. Ya, ini ya. Kalau yang tadi sampai apa tadi? Sampai kaya ini cuma hanya sampai J tugasnya. Di sini tidak ada terkait dengan penjaminan kualitas ya. Di sini juga tidak ada terkait dengan penjaminan kualitas. Itu yang membedakan PPDDP dan KPDDP. Selain dari struktur yang 1 eselon 2, yang 1 eselon 3, kemudian dari wilayahnya, kemudian dari fungsi atau tusinya juga berbeda. Ya, ini adalah lokasi KPDDP. Tadi sudah saya sampaikan, Makassar berarti Pulau Makassar, Maluku, Papua, Bali, ya, banyak NTT, NTB. Ya. Nah, kemudian kalau
Nah, ini masih belum diperbaiki. Ini Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku. Nomor 5 nih, ya, nomenklaturnya. Oke, nah Jambi berarti yang ada di Pulau Sumatera. Itu tentang instansi vertikal DJP. Saya akan coba sampaikan dengan cepat yang contoh OTK kementerian lain ini sebenarnya bisa dibaca sendiri ya, yang ini ya. Oke, ada kementerian koordinator yang jumlahnya ada 4 ya, kemudian ada kementerian di kelompok 1, kementerian di kelompok 1 itu jumlahnya ada 3, kemudian ada kementerian kelompok 2 ada banyak, saya nggak tahu, nggak hafal jumlahnya, ya yang salah satunya adalah Kementerian Keuangan, jadi ini tidak perlu kita berikan contoh karena kita sudah belajar OTK Kementerian Keuangan. Kementerian kelompok 3 itu adalah yang terkait dengan penajaman korupsi. Nah, ini kan ada Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri kalau kelompok 1. Kalau kelompok 3 salah satunya adalah ada BUMN, ada Bappenas ya, itu masuk di kelompok 3. ATR itu masuk di kelompok 3. Nah, coba kita lihat satu persatu untuk Kementerian Koordinator, Kemenko Perekonomian, Kementerian kelompok 1 ada Kementerian Dalam Negeri, ya. Untuk Kementerian kelompok 3 itu contohnya adalah Kementerian BUMN plus Pemda atau perangkat daerah. Kita lihat ya, di sini. Kementerian Perekonomian dipimpin oleh Pak Erlangga Hartarto, ya, oleh Pak Erlangga Hartarto. Di sini bisa Anda lihat. Ini bisa dibaca sendiri, ya. Nah, tugasnya itu mengoordinasikan, ya, mengoordinasikan ini ya, Menteri Keuangan, Ketenagakerjaan, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, dan seterusnya. Serta LPNK, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, gitu ya. Nah, LPNK ya, juga dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator, ya, Menko Perekonomian. Menko Perekonomian. Oke, terus ini. Nah, kalau untuk nomenklatur menteri pada kelompok ini kelompok 1 gitu ya, ini kelompok koordinator, Kementerian Koordinator, itu isinya adalah unsur pelaksananya disebut dengan deputi, unsur pembantunya namanya sekretariat, dia tidak memiliki unsur pendukung, dan unsur pengawasnya namanya adalah inspektorat. Kalau Anda lihat di sini, saya tidak perlu menjelaskan satu persatu, dia tidak memiliki badan atau dia tidak memiliki unsur pendukung, hanya ada deputi sebagai unsur pelaksana dan sekretariat. Oke, kemudian untuk Kemendagri, Kemendagri itu masuk di klaster 1 itu yang tidak bisa dibubarkan oleh Presiden. Bisa dibubarkan tapi dengan persetujuan DPR dan MPR. Ya, itu contohnya adalah Kementerian Dalam Negeri, ini urusannya banyak, ini Kementerian Dalam Negeri sampai ke RT dan seterusnya. Dipimpin oleh Pak Tito Karnavian, dulu adalah Kapolri, ya, sebelum menjabat jadi ini. Jadi 1 hari diberhentikan dengan hormat menjadi Kapolri, terus hari berikutnya langsung diangkat jadi Menteri Dalam Negeri. John Wempi Wetipo. Nah, siapa tahu Anda nanti seperti John Wempi Wetipo. John Wempi Wetipo itu ASN, jabatan karir ya dia ya, dari eselon 4 di Papua, Jaya Wijaya, dan eselon 4 kasih seksi promosi pariwisata, kalau nggak salah John Wempi itu. Kemudian dia naik ke Sekda, sekretaris daerah Sekda. Terus dari Sekda dia naik menjadi bupati selama 2 periode. Kemudian dia menjadi wamen untuk PUPR dan sekarang menjadi wamen untuk Kementerian Dalam Negeri. Kita lihat, ini bisa dibaca sendiri. Kementerian Dalam Negeri, nah karena dia urusannya ini mirip, kalau Kementerian Dalam kelompok 1 itu mirip dengan kelompok 2. Jadi dia punya direktorat, dia punya inspektorat, dia punya sekretariat, ya, tapi dia tidak ya. Nah di sini. Kemudian dia juga memiliki pendukung, unsur pendukung ataupun badan. Yang terakhir yang memiliki penajaman fungsi dia tidak punya badan, ya ini ya, dia tidak memiliki unsur pendukung. Anda lihat di sini contohnya adalah Pak Erick Thohir, ya, dan wamennya. Kok wamennya bisa 2 ya, menteri bebas ya, selama kondisi kas keuangan negaranya oke, dia boleh memiliki lebih dari 1
satu. Oke. Nah, sekarang perangkat daerah. Kalau Anda ditempatkan di Pemda atau Pemprov, nah ini struktur organisasinya. Ya. Jadi nggak mungkin langsung ke kepala daerah ya. Masuknya adalah di staf atau pelaksana atau pegawai, bisa di sekda, bisa dinas daerah, atau bisa di badan. Biasanya Anda di Badan Pendapatan Daerah kalau alumni PKN STAN. Ya, di sini ada top level pimpinannya atau strategi apex-nya ada di kepala daerah. Kemudian ada sekda, ya nanti juga ada sekretariat DPRD. Nah, ini susunan perangkat daerah di provinsi. Ada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, ada inspektorat, ada dinas, dan ada badan. Kalau Anda di Pemda, ya, nah, ini contoh staf pendukung. Staf pendukung itu contohnya adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Ya, itu contoh-contohnya. Kalau dinas, nah dinas itu ada dinas kesehatan, ada dinas pertanian, udah kayak perpanjangan tangan dari menteri-menteri yang punya instansi vertikal. Ya. Kemudian ada dinas pertanian, dinas pendidikan, ada dinas sumber daya air, itu dinas urusan teknis. Ya, dinas lingkungan hidup, dinas sosial, dinas perumahan rakyat. Kalau badan itu fungsi penunjang, ada badan pendapatan, ada badan pembinaan usaha BUMD, badan usaha pembinaan desa, ada Bapenda, ada badan perencanaan keuangan, badan perencanaan keuangan daerah BPKAD, dan yang lain-lainnya. Ini ada sekretariat daerah, ada sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD itu ASN yang ngurusi anggota-anggota DPR. Ya, perangkat kabupaten sama seperti tadi, tapi tambahannya yaitu dia ada kecamatan. Ya. Nah, kita lihat contoh Pemda DKI. Nah, ini, nah banyak sekali ya. Ini Pemda Pemprov DKI ya, pemerintah provinsi daerah ibu kota DKI Jakarta. Ya, ada ini ya. Oke. Terus Bapenda. Nah, ini Bapenda tuh Badan Pendapatan Daerah tuh mirip-mirip ya sama KPP tadi. Nah, kita lihat. Ya, kita lihat struktur organisasinya. Ya. Kita lihat di sini. Ada ini ya. Nah, ini ada. Nah, ini ada subbidang potensi dan ekstensifikasi pajak 1, dan ada pajak 2, ya, kemudian ada juga pendapatan retribusi dan lain-lain, PAD gitu ya. Itu kemudian ada juga yang menyusun aturan. Ini adalah Bapenda Jakarta. Nah, kemudian dia juga punya UPT itu sampai banyak banget nih. Dia punya unit pelaksana untuk pemungutan pajak daerah, ya, UPP, UP3D. Ya, dia punya ini ada 43 satker Jakarta saja ini ya. Kemudian Suban, yang suku badan pendapatan ada 5, dan pusat data dan informasi pendapatan ada 1 Pusdatin. Oke, terus ini unit, nah plus lagi ada kantor Samsat ya, ada pajak kendaraan bermotor. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Nah, tugas sekarang ya, dikumpulkan hari Senin pekan depan. Silakan, tugasnya adalah ini, nanti coba saya share di LMS. Ya, baca PPT, kemudian cari stakeholder-nya. Nah, saya nggak nanya banyak-banyak, cukup cari siapa aja stakeholder-nya. Itu terus sama yang soal 2 itu penjelasan hari ini. Tadi sih sebenarnya beberapa sudah saya singgung juga. Jadi silakan Anda meresum materi hari ini di poin 2. Tugasnya adalah tugas kelompok. Oke, ada pertanyaan? Boleh tanya apapun. Masih ada waktu banyak.
Ada Oh, izin bertanya, Bu. Boleh, silakan Riverio. Kalau saya nggak bisa jawab, ya nanti saya tunda ya jawabnya. Udah, Ya, Bu, terkait materi yang awal tadi itu, Bu, yang kan Ibu menjelaskan bahwa terdapat KPP-KPP itu yang dilebur itu, Bu, bahkan dihapus. iya. Nah, untuk KPP yang dilebur itu kan itu ada salah satu di daerah saya itu, Bu. Namanya KPP Simokerto, itu masuk ke Mulyorejo. Nah, itu setelah dilebur itu KPP-nya menjadi penerimaannya jadi banyak gitu, Bu. Nah, itu apakah tidak mempengaruhi beban kerja dari pegawainya itu? Ya, pasti nanti akan ada pengaturan pegawai. Gitu ya. Oke. Sudah sampai Riverio sudah sampai ngecek ke ini penambahan jumlah pegawainya atau enggak ya? Enggak, Bu. Kebetulan tidak PKL di situ, di gedung sebelah itu. Iya, jelas. Itu pasti ada. Makanya tadi saya sampaikan di pertengahan 2021, itu kan mulai pertengahan 2021 ya. Gitu ya. Jadi kalau salah satunya apa tadi di Simo ya? Nah, saya nyontek dulu contohnya. Di Simokerto kan nggak salah. Itu di mana tuh Simokerto tuh? Jawa Timur, Jawa Tengah? Di daerah Jagir, Surabaya. Gresik ya. Nah, Gresik itu yang diubah Gresik Utara, Gresik Selatan, Semarang. Oh, ya, termasuk yang dihapuskan ya. Di sini. KPP Made 2. Oke. Ya, jadi nanti kalau misalkan yang digabungkan, itu nanti akan ada ya perubahan, jelas berubah itu, mutasi itu. Dulu kan ada tuh Cirebon 1 terus Cirebon 2. Itu juga ada yang dipindahkan ya dari Cirebon 1 ke Cirebon 2. Jadi nggak mungkin kalau misalkan penerimaannya bertambah, pasti nanti beban kerjanya juga akan bertambah, jumlah pegawainya juga bertambah. Maka kemarin beberapa di 2000 mungkin belum semua ya, karena kalau mau memutasi pegawai itu kan ada biayanya ya. Kecuali kalau saya nggak tahu lokasinya itu, lokasi peleburannya, penggabungannya itu ya Riverio itu apakah di satu lokasi kabupaten atau tidak tempatnya? Satu kabupaten atau tidak itu kantornya? Masih satu kota, cuman beda ini, Bu, beda wilayah, Bu. Satu kota ya. Kalau satu kota kan berarti tidak ada biaya pindah pegawai. Jadi masih bisa dimungkinkan langsung mutasi. Mutasi itu kan juga butuh biaya. Jadi kalau misalkan ini Hilman, biar nggak ngantuk saya panggil aja, gitu ya. Misalkan Hilman ada di KPP Yogyakarta, gitu ya. Terus Hilman tuh ternyata dilebur ya KPP Semarang. Nah, untuk mindahin Hilman ke Semarang, bukan jadi nggak ngantuk kan? Untuk mindahin Hilman dari Jogja ke Semarang itu butuh duit, butuh biaya karena Hilman punya anak, punya istri 3, salah, anak 3 maksudnya, bukan istrinya 3, enak banget istrinya 3 ya. Punya istri, punya anak. Nah, untuk memindahkan asumsinya untuk memindahkan Hilman ke Semarang itu juga dibutuhkan biaya. Kita cek kondisi kas, biasanya kayak gitu. Itu Riverio, jadi pasti akan ada, tapi mungkin belum seluruhnya dipindahkan, ya, tetapi secara bertahap. Seperti itu. Riverio. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang lainnya? Boleh nanya apapun, pertanyaan apapun. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, ya kita tutup aja lah kuliah ini. Ya. Izin, Bu. Saya masih Langsung penasaran nanya sama PPDDP, Bu. KP pusat. Ya. Iya. Kalau enggak yang kantor juga sih, Bu. Saya pernah dengar tuh tugasnya itu kayak SPT yang lembar yang fisik itu disuruh jadi digitalisasi, itu benar ya, Bu? Emang benar, kerjaannya kan tadi ada memindai, mana tadi ya? Memindah atau merekam. Oh, sudah saya tutup. Sebentar. Itu pakai mesin atau gimana ya, Bu? Terus ya, kertasnya itu langsung dibuang apa tidak dong. daur ulang atau bagaimana, Bu? Ya, oke. Ya, jadi sebentar saya cek di sini ya. Tugas di PPDDP, saya share di sini. PPDDP ya, tugasnya kan tadi ada melakukan pemindaian dokumen. Nih, nomor poin apa tuh C, sampai backup data pun dia harus nyimpen di backup datanya. Saya pernah membimbing mahasiswa KTTA saya juga, dia waktu perubahan awal gitu ya, perubahan KPDDP awal, sekarang juga sudah berubah lagi ternyata ya. Ini udah tahun 2016 kayaknya saya bimbing itu. Ya benar-benar dia melakukan pemindahan data. Nah, kalau data sudah dipindah terus langsung dihapuskan, kan tidak demikian ya.
Kalau data yang dipindai itu, untuk dihapuskan itu kan ada aturannya ya, retensi data. Jadi tetap mengikuti aturan retensi data, aturan penghapusan data. Jadi tidak serta-merta dihapuskan. Kayak misalkan, jangankan itu data yang sifatnya cukup strategis dan rahasia, kursi kuliah Anda, ya kursi kuliah Anda itu kan juga termasuk barang milik negara tertentu. Ibu menghapuskannya pun, makanya ini kursi kok tinggal satu, kakinya tinggal satu kok masih dipelihara, karena memang belum masanya untuk dihapuskan. Terus mungkin dulu ada bis yang mangkrak di belakang itu ya. Jadi seperti berkas LJU Anda, ya berkas LJU Anda yang sudah saya koreksi itu kan dulu dikirimkan, gitu ya. Kan dulu Anda ujiannya offline tuh ya, ngisi itu saya udah ngoreksi, itu semua berkasnya dikirim ke PAAK sampai apa? Sampai Anda lulus. Dipastikan bahwa lulusnya itu tidak bermasalah dan seterusnya. Ya. Jadi ketika ada apa-apa kita bisa cek berkas tersebut. Jadi coba bayangin PKN kan ngumpulin LJU. Ya, harusnya kan dijual aja buat bungkus nasi gitu ya. Tidak bisa seperti itu. Ya, itu penghapusan data. Apalagi ini data wajib pajak yang bukan kayak LJU gitu ya. Kalau LJU udah dipublish nilainya kan sudah tidak menjadi hal yang rahasia lagi, gitu ya. Kalau data WP ini akan selamanya rahasia, gitu ya. Kecuali untuk kepentingan organisasi itu baru bisa dibuka. Dan mekanisme peminjamannya pun diatur nih. Peminjaman dokumen perpajakan tidak sembarangan orang bisa meminjam. Nah, gitu. Gitu, Hilman. Izin Bu, kalau misal dokumen fisik itu kan sering terjadi kayak salah hitung ya Bu, karena asesmen juga, terus nggak ada kayak apa sistemnya tuh nggak ada yang ngoreksi itu Bu, kayak seenak dia ngisi itu Bu, kan biasanya gitu. Nah itu kalau misal KPDDP itu menemukan hal seperti itu tuh apa yang dilakukan ya Bu untuk ya istilah kata tuh eksekusi hal tersebut itu? Kesalahan itunya ya. Iya, kalau karena tadi fisik terus nggak ada kayak sistem apa komputernya gitu kayak ngitung sendiri, tapi maksudnya jumlahnya ya, jumlahnya iya, ya, kayak jumlah salah misal, matematis gitu. Iya. Enggak, maksudnya gini, jumlah yang dipindai harusnya 100, ternyata yang terpindai 99, atau lebih ke konten teknis yang ada di lembar dokumen. Iya, konten isinya Bu, materialnya. Ya, kalau konten teknis yang di lembar dokumen itu bukan urusan si KPDDP lagi, yang ngecek, yang memvalidasi. Ya, kalau dia validasi yang dilakukan di KPDDP ini lebih ke tadi. Jadi dia juga ada verifikasi tuh, data ini yang misalkan yang harus kamu pindai ini sekian halaman, jumlahnya sekian, sudah benar atau belum, soft copy-nya ada berapa, ini di folder mana dan seterusnya, backup-nya. Verifikasi yang dilakukan di sini lebih ke situ, lebih terkait ke data, jumlah banyaknya data yang masuk ke situ. Gitu ya, pengaturan datanya. Kalau udah masalah teknis itu diserahkan ke KPP untuk pengecekannya, ya. Yang menerima berkas itu pertama, kan itu ada ya yang memverifikasi siapa, kayak gitu. Tapi kalau dia lebih ke berkas datanya, ya, ini ya, termasuk pemeliharaan basis data, penyimpanan dokumennya dan seterusnya. Oke, itu ada lagi. Oke, nggak ada yang nanya lagi? Kalau nggak ada ya sudahlah, kita tutup aja ya, mutung dosanya misalnya, ya. Oke, sudah. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, boleh terkait yang lain, misalkan manajemen karir atau apa gitu ya. Saya kebetulan, saya belum pernah ya mengalami mutasi yang jauh-jauh gitu ya, sampai ke mana gitu, belum pernah kalau mutasi. Jadi mungkin saya termasuk pegawai yang cukup beruntung gitu ya, kalau dalam hal permutasian gitu ya. Jadi saya benar-benar pindah itu dari Jakarta Selatan ke Bintaro ini ya, ke Pusdiklat, sekarang namanya Pusdiklat KM, Kepemimpinan dan Manajerial, Pusdiklat KM. Dari Pusdiklat KM itu saya langsung ke PKN STAN. Jadi sepanjang 10 tahun ya saya bekerja, saya cuma mengalami proses mutasi sebanyak 3 kali. Teman saya ada yang 10 tahun bekerja, dia mutasi berkali-kali dan itu bisa di luar pulau. Ya, dari Makassar, penempatan pertama di Makassar, kemudian kedua ke Medan, ada juga langsung ke Denpasar dan seterusnya. Ya, waktu belum punya anak sih saya pengen banget gitu ya, menjelajah kemana-mana. Tapi setelah punya anak, home base-nya di sini, ya karena anaknya sekolah di sini, jadi agak sedikit berpikir kalau misalkan mutasi. Itu kalau mutasi. Tetapi kalau misalkan datang berkunjung ke kantor-kantor, misalkan Kanwil Perbendaharaan, Kanwil Pajak, Kanwil BC, ya itu
insya Allah sudah pernah Sumatera yang belum Aceh, Kalimantan yang belum Samarinda, Sulawesi yang belum mana tuh? Yang Kendari. Belum, Papua saya belum sama sekali. Ya, Papua belum sama sekali, NTT, NTB, Denpasar, Pulau Jawa sudah, Medan sudah berkali-kali ke Medan. Ya, itu. Jadi saya nggak tahu nih, berharap mudah-mudahan Anda nanti penempatan bisa ditempatkan sesuai dengan harapan ya. Saya kan tidak tahu harapan Anda masing-masing itu berbeda. Ada yang pengen, ya kemarin ada yang curhat ke saya, justru pengennya ditempatkan di Pemda home base, ada juga. Tetapi banyak yang menginginkan penempatan di mana Kementerian Keuangan ya. Ya mudah-mudahan dikabulkan, gitu ya. Apa sih yang membuat Anda ingin penempatan di Kementerian Keuangan? Nah, itu setiap orang kan motivasinya berbeda-beda. Ya. Ada yang bicara masalah prestis, ada yang bicara masalah take home pay, gitu ya, dan yang lain-lainnya. Alasannya banyak sekali. Ya, tapi menurut saya, dimanapun kita ditempatkan, ya, dimanapun kita ditempatkan itu jangan merasa kita yang paling penting, jangan kita merasa yang paling hebat, jangan kita merasa yang paling keren, gitu ya. Karena sekarang udah nggak musimnya membanggakan diri sendiri secara berlebihan atau organisasi sendiri secara berlebihan. Karena sekarang kita sudah melakukan kolaborasi, ya pekerjaan sudah dikolaborasi. Di Kementerian Keuangan aja sekarang mutasi, ya tidak harus orang DJP mutasi ke DJP, tidak, tetapi orang DJP bisa dimutasi ke BPPK, orang BPPK bisa dimutasi ke DJPJ, ya karena kita sudah melakukan proses Kemenkeuangan. Itu jadi dimanapun ditempatkan bersyukurlah ya, karena banyak sekali orang yang mengharapkan posisi Anda saat ini. Di luar sana itu banyak banget. Coba Anda cek aja itu web apa ya, medsosnya PKN STAN itu kan semua pengen doakan saya tahun depan masuk gitu loh. Pokoknya mungkin Anda juga dulu pernah melakukan itu ya di Instagramnya PKN STAN, Anda salah satu fansnya dulu ya, zaman dulu. Ya sekarang juga masih demikian, gitu ya. Oke. Jadi saya sampaikan, kalau tidak ada yang disampaikan kita cukupin ya. Masih ada waktu 10 menit. Jadi nanti bisa digunakan 10 menit itu untuk mengakses materi yang ada di LMS. Insya Allah kita pekan depan ketemu. Kuisnya nanti individu dan kelompok. Ya. Jadi nilai individu pekan depan, individu dan kelompok. Nilai individu akan mempengaruhi nilai kelompok. Artinya kalau individunya A jelek, nilai kelompok yang lainnya, orang-orang lainnya juga akan menjadi jelek. Jadi individu juga bertanggung jawab memberikan kontribusi terhadap nilai kelompok. Itu yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan di luar misalkan terkait dengan manajemen kepegawaian, ya silakan ditanyakan. Tidak usah dipendam, ditanyakan. Bisa lewat chat. Kemarin beberapa sudah ada yang chat saya secara pribadi. Ya. Silakan di chat. Walaupun mungkin tidak semua saya bisa menjawab. Oke, cukup? Diam berarti cukup. Wajah Anda itu antara lapar atau ngantuk. Saya nggak tahu ya, ini separuh di atas ini yang terlihat di layar saya cuma separuh doang ya. Yang lainnya off cam. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu, paling tidak kita nanti bisa bersapa-sapa gitu ya. Anda kan beberapa sudah ada yang stay di sini ya. Ada yang sudah stay datang ke kampus? Saya, Bu. Oh, Riverio udah di kosannya itu ya. Oke, selamat datang kembali di kampus tercinta. Ya, sudah nengok ya kampus barunya ya. Oke, Bagus, ya. Bu. Bagus. Sip. Alhamdulillah. Jadi ya, Anda bisa membuka ya dengan ujian offline, besok ditutup dengan ujian offline biar wisudanya lebih sah gitu ya. Oke, sekian dari saya. Boleh saya tutup ya? Saya akhiri ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita ketemu lagi. Oh iya, pekan depan itu akan ada kuliah umum. Jadi kita tidak ada kelas kuliah umum jam 9 sampai jam setengah 12. Tapi info terbaru tadi saya terima bahwa kuliah umum bisa saja diundur tidak hari Selasa, tetapi hari Jumat. Gitu ya. Kalau misalkan saya tidak ada kalau diperbolehkan dari BAK, kita bisa menarik di pertemuan 14, kita jadi kuis di pertemuan ke-13, kalau Anda mau. Kalau tidak, ya udah, kita sesuai seperti jadwal
reguler. Gitu ya. Oke, sekian dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share dan saya akhiri meeting hari ini untuk semuanya ya. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Yang Bu. Terima kasih, Terima kasih banyak, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.